berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis ini hasan sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Kenalilah Allah pada waktu lapang, niscaya dia akan mengenalmu pada waktu sedih atau waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidaklah akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesusahan, dan kesulitan bersama kemudahan. Nah, hadis yang ke 19 ya, ini berjudul ada penjagaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah terkait dengan betapa perhatian Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat, untuk memberikan pembelajaran penting kepada para sahabatnya. Di antaranya adalah yang beliau lakukan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, yang saat itu Abdullah bin Abbas ini usianya masih sangat muda, 10 tahun. Usia yang sangat muda sekali. Ketika itu usianya 10 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memboncengkan Ibnu Abbas, ya, diboncengkan di kendaraan beliau, kemudian sambil berada di atas kendaraan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat-nasihat penting kepada Ibnu Abbas yang saat itu usianya baru 10 tahun. Pesan-pesan yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, dalam usia yang belia, dalam usia yang masih muda. Kita sangat penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai, ya, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai akhlak yang mulia kepada generasi muda kita. Dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengawali nasihatnya dengan menggunakan sebuah ungkapan yang menarik perhatian, ungkapan yang sangat luar biasa di dalam dunia pendidikan, yaitu beliau menyampaikan, ya gulam, wahai ananda, sapaan yang sangat luar biasa. Ya, ini memantik perhatian Ibnu Abbas ketika dipanggil Rasulullah dengan panggilan ya gulam, wahai ananda, wahai ananda, wahai anakku. Ini adalah kata-kata yang sangat luar biasa dalam menarik perhatian anak-anak kita, anak-anak didik kita. Nah, dalam pesan-pesan yang disampaikan Rasulullah SAW, beliau menyampaikan bahwa kepada Ibnu Abbas, ya, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Sebuah ungkapan yang sangat luar biasa bahwa untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita menjaga Allah. Maksudnya menjaga Allah itu apa? Melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi larangan-larangannya, maka niscaya Allah akan memberikan penjagaan kepada kita. Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Nah, jadi kalau kita menjaga perintah Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka Allah akan memberikan penjagaan kepada diri kita dari berbagai macam keburukan.
Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amril. Baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari arah depan, dari arah belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan dalam ayat ini bahwa ketika orang itu senantiasa menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengutus para malaikatnya secara bergiliran, ya, siang malam nggak pernah berhenti. Malaikat-malaikat ini memberikan penjagaan kepadanya, perlindungan kepadanya dari arah depannya, dari arah belakangnya. Ini balasan bagi orang yang menjaga perintah Allah, menaati perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi salah satu cara untuk mendatangkan penjagaan Allah itu adalah dengan kita menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita itu menaati perintah Allah, maka pertolongannya akan diberikan kepada kita. Kalau kita selalu taat kepada perintah Allah, maka Allah akan berikan pertolongannya kepada kita. Ini bisa kita lihat dalam banyak hal, ya, dalam kehidupan kita. Ya, kalau orang itu melakukan perintah Allah, maka Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Kemudian, ya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa orang itu, ya, orang itu ketika di masa mudanya dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Hari ini sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 7 golongan yang nanti di padang mahsyar akan mendapatkan naungan atau pertolongan dari Allah. Salah satu dari 7 golongan ini adalah syabun, seorang pemuda, nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita bahwa seorang pemuda ketika dia, ya, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh berkembang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Berupa apa? Nanti di padang mahsyar dia akan diberikan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari didekatkan oleh Allah di atas kepala manusia, kira-kira 1 mil, kondisi yang sangat panas, Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan, memberikan perlindungan kepada pemuda tadi. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan khusus kepada Abdullah bin Abbas bahwa ihfadillah yahfadka, jagalah perintah-perintah Allah, lakukan perintah Allah, jauhi larangannya, maka Allah akan berikan penjagaan kepadamu, maka Allah akan berikan pertolongannya kepadamu. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pentingnya kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sta'anta fasta'in billah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ketika engkau mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan hambanya. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabahi doa-doa kalian.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Dan apabila hamba-hambaku itu tanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah fa inni qaribun, sesungguhnya aku itu dekat dengan mereka. Uji budak wa tada'i idza da'an, aku akan mengijabahi doa orang yang berdoa kepada, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu sangat cinta kepada seorang mukmin, seorang muslim ketika dia mau bersimpuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika ada orang itu tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka kepadanya. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pentingnya meminta, ya, berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika ada sekelompok manusia, ya, sekelompok manusia yang dia itu berkumpul, ya, sekelompok manusia berkumpul, kemudian mereka meminta untuk mendatangkan manfaat kepada seseorang, ya, untuk memberikan manfaat kepada seseorang, maka itu tidak akan terjadi kecuali hal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ketika ada orang-orang itu berkumpul di suatu tempat kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas kecelakaan seseorang, kehancuran seseorang, maka itu tidak akan terjadi kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua baik itu kebaikan atau keburukan yang terjadi di dunia ini adalah tidak terjadi kecuali atas apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun demikian, meskipun Allah sudah menetapkan terkait dengan nasib kita, ya, rizki kita, kemudian nasib kita nanti, apakah kita termasuk orang yang bahagia dengan masuk ke dalam surga atau celaka masuk ke dalam neraka. Meskipun Allah sudah menetapkan itu, tapi kita diperintahkan untuk ikhtiar. Artinya apa? Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka, maka hendaknya kita berupaya untuk senantiasa menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu kalau dia dikehendaki menjadi orang yang baik, orang yang bahagia dengan surganya Allah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tadi juga disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Bahwa untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan kesuksesan itu dibutuhkan kesabaran. Ya, karena untuk mendapatkan kemenangan, kesuksesan itu banyak rintangan, banyak hambatan, maka dibutuhkan kesabaran untuk menjalani, menghadapi setiap rintangan dan hambatan yang kita hadapi. Kemudian terkait dengan kesabaran atau sabar, itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ibadah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Jadi dalam menjalankan ibadah kepada Allah, melakukan perintah Allah, ini sangat membutuhkan kesabaran. Bagaimana dalam kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi yang berat, kemudian Allah merintahkan kita untuk berpuasa misalnya, butuh kesabaran. Orang yang puasa itu butuh kesabaran. Bagaimana kita tetap
senantiasa melaksanakan perintah Allah ini meskipun kondisi kita berat, ya, meskipun kondisi kita berat. Atau juga misalnya ya dalam keseharian kita, dalam kaitan dengan sholat misalnya, itu juga butuh kesabaran. Dalam kondisi misalnya capek, dalam kondisi sangat repot, siang hari sibuk, ketika ada perintah sholat, ketika sudah masuk waktu sholat, maka kita butuh kesabaran untuk tetap menjalankan ibadah sholat itu. Kemudian yang kedua adalah sabar meninggalkan kemaksiatan. Jadi untuk meninggalkan kemaksiatan itu juga butuh kesabaran. Tidak jarang ya dalam kehidupan kita, kita ingin melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini butuh kesabaran. Di bulan Ramadan misalnya, ketika kita melihat orang siang hari makan minum, ya, kemudian kita pengen untuk melakukannya, tapi karena kita sabar, ya, maka kita tidak akan melakukannya karena kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap musibah. Sabar terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka kita butuh kesabaran dan kesabaran kita itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Akan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, tidaklah seorang muslim, seorang mukmin ketika ditimpa sesuatu, bahkan ketika dia menginjak sebuah duri sekalipun, kemudian dia sabar menghadapinya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, ini pentingnya sabar dalam kehidupan. Nah, ini hadis yang ke-19. Dan kita lanjutkan hadis yang ke-20 yang berjudul keutamaan malu. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah jika engkau tidak malu, berbuatlah apa yang engkau suka. Lakukan apa saja yang engkau sukai. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah hadis yang singkat tapi mencakup banyak hal. Ya. Ungkapan yang singkat tapi syarat dengan makna. Ini salah satu keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan-ungkapan beliau itu singkat tapi padat, sangat luas maknanya. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW terkait dengan warisan para nabi terdahulu. Bahwasanya malu, ya, ketika orang itu sudah tidak punya rasa malu, silahkan berbuat semaunya. Artinya apa? Artinya malu ini adalah salah satu akhlak yang mulia. Akhlak yang bisa menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan. Ya. Ketika orang masih punya rasa malu, berarti dia akan terhindar dari berbagai macam keburukan. Sebaliknya ketika orang itu sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak punya rasa malu lagi. Dan para ulama membagi malu ini menjadi dua macam. Yang pertama adalah malu yang bersifat pembawaan, ya, bawaan. Maka di antara cabang iman itu adalah malu. Al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Bahwa malu itu adalah salah satu dari cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang masih punya rasa malu, dia akan senantiasa terjauhkan, terselamatkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah malu yang itu bisa diusahakan, bisa diupayakan.
Misalnya dengan cara uh, belajar. Ya. Seiring dengan pengetahuan kita yang semakin bertambah, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Hal-hal yang tidak baik. Kita akan malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika kita semakin banyak ilmu yang kita miliki ya, melalui belajar kita. Nah, terkait dengan malu ini ada malu yang tercela, ada malu yang terpuji. Ketika seseorang itu dia malu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, malu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka ini adalah al-haya al-mamduh, malu yang dipuji, malu yang terpuji. Malu kalau ya, melakukan pencurian, malu kalau perempuan misalnya untuk lepas jilbab misalnya, maka ini adalah malu yang terpuji. Sebaliknya ketika orang itu malunya ya, malu melakukan hal-hal yang baik, malu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah malu yang tercela. Wah, malu pengajian. Masuk zaman ini pengajian. Maka ini malu yang tercela. Ya, kalau perempuan misalnya malu pakai eh, masak pakai jilbab zaman ini, maka ini adalah malu yang tercela. Maka sekali lagi ya, ketika malu ini ditempatkan pada tempatnya, malu dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka ini adalah malu yang terpuji. Sebaliknya, ketika ada orang malu melakukan perintah-perintah Allah, ini adalah malu yang tercela. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-21 yang berjudul Iman dan Istiqomah. An Abi Amrin waqila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah At-Taqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah tsumastaqim rawahu Muslim. Dari Abu Amr, ya ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdillah At-Taqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak akan pernah saya tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Beliau menjawab, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, berpegang teguhlah. Hadis yang ke-21 ini menjelaskan tentang iman dan istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu adalah luzumu ta'atillah. Senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah istiqomah. Senantiasa berada dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah istiqomah. Nah, istiqomah ini ya, tentu tidak ada orang yang sempurna. Artinya tidak ada orang itu yang selalu lurus dalam ketaatan kepada Allah. Tidak ada. Karena setiap orang itu pasti pernah salah. Tidak ada orang yang secara sempurna dia istiqomah. Ya, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Karena setiap orang itu ya, pasti pernah berbuat salah. Maka ya, ketika orang itu sudah berupaya untuk istiqomah, tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terjerumus dalam perbuatan dosa, perbuatan salah, maka diperintahkan segera istighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 6 menyampaikan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya, istiqomahlah kalian, tetaplah pada jalan Allah Subhanahu wa taala ya, dan beristighfarlah, mohon ampunlah. Artinya apa? Di sini ketika orang itu sudah berusaha istiqomah, lurus di jalan Allah, tapi kemudian dia terjerumus dalam perbuatan dosa, maka Allah perintahkan wastaghfiruh. Mohon ampunlah kalian kepada
Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kalian kepada Allah ketika kalian terjerumus dalam perbuatan dosa. Nah, ini istiqomah. Dan baik tidaknya perilaku manusia itu sangat ditentukan oleh kondisi hatinya. Hati manusia itu ibarat raja. Jadi kalau hatinya itu baik, maka seluruh anggota badannya akan melakukan kebaikan. Sebaliknya ketika hatinya itu rusak, bermasalah, maka seluruh anggota badannya itu akan melakukan keburukan. Maka ada istilah hati itu ibarat raja, anggota badan itu ibarat prajuritnya. Kalau rajanya itu baik, maka dia akan merintahkan prajuritnya untuk melakukan kebaikan. Ketika hati seseorang itu baik, maka dia akan merintahkan ya, tangannya untuk berbuat baik, kakinya berbuat baik, matanya berbuat baik, mulutnya berbuat baik. Karena rajanya baik, hatinya baik. Maka dalam sebuah hadis disebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah sesungguhnya di dalam setiap jasad itu ada segumpal darah. Idza solahat solahal jasadu kulluh. Ketika segumpal darah baik, maka baik pula seluruh tubuh. Sebaliknya wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika segumpal darah ini jelek rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Jadi menentukan baik tidaknya perilaku seseorang ditentukan oleh hatinya. Nah, kemudian orang yang bisa istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, maka dia akan mendapatkan balasan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwa sesungguhnya orang-orang itu yang mengatakan Allah itu Tuhan saya. Kemudian dia istiqomah. Maka karena dia istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan para malaikatnya saat orang yang istiqomah itu nanti sakaratul maut. Allah kirimkan para malaikatnya turun ya untuk mendatangi orang tersebut saat dia sedang sakaratul maut. Kemudian para malaikat ini mengatakan, Allah takut, janganlah kamu itu takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Ya, dan berbahagialah dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang istiqomah. Ketika dia sakaratul maut nanti, maka dia akan dihibur oleh para malaikat. Menghiburnya. Kamu nggak usah takut, kamu nggak usah bersedih. Ya, karena Allah sudah menjanjikan surga untuk. Ini salah satu keutamaan bagi orang yang istiqomah. Kemudian juga ya, di antara keutamaan orang istiqomah adalah ketika orang itu mampu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan ibadah, kemudian dalam kondisi tertentu dia tidak bisa melakukan ibadah itu karena kondisi sakit misalnya, ya, maka Allah tetap mencatat untuknya pahala amalan dari ibadah yang dia telah istiqomah tadi. Disebutkan dalam hadis, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislama kana ya'malu saqiman sahihan. Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, melakukan perjalanan jauh, ya, maka akan ditulis untuknya amalan-amalan ibadah yang dia rutin lakukan saat dia dalam kondisi sehat, saat dia dalam kondisi tidak safar. Contoh misalnya, ada orang yang rutin sholat berjamaah. Kemudian kondisi tertentu dia sakit, sehingga dia tidak bisa sholat berjamaah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mencatatnya pahala sholat berjamaah.
Kenapa? Dia istiqomah melakukannya saat dia kondisi sehat. Ya. Maka ketika kondisi sakit, Allah tetap mencatat untuknya pahala sholat jamaah. Nah, ini sekali lagi balasan bagi orang yang istiqomah. Maka istiqomah ini menjadi salah satu hal yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita ya, dan meskipun berat untuk istiqomah, tapi berat juga pahalanya, besar juga pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu suatu ketika pernah ada para sahabat beliau uh, bilang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya Rasulullah, saya lihat jenengan itu kok banyak berubah, ya. Kok cepat berubah ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, sayyabatni hudun wa akhwatuhan. Yang membuat aku cepat berubah itu adalah salah satu ayat dalam surat Hud dan yang semisal. Apa yang dimaksud salah satu ayat dalam surat Hud? Maksudnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 112, fastaqim karena umirta. Istiqomahlah kamu, wahai Muhammad, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Nah, perintah untuk istiqomah dalam ayat ini ternyata inilah yang menyebabkan Rasulullah itu cepat berubah. Ya. Saking beratnya untuk istiqomah. Ya. Kalau saya beliau cepat berubah. Maka Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa ikhtiar untuk selalu taat kepada Allah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah akan memberikan balasan yang luar biasa kepada kita, dan puncaknya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-22 yang berjudul Jalan Menuju Surga. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitus shalawatil maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam ajid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannata qala na'am rawahu Muslim. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari menyebutkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menjelaskan bahwa orang yang tanya ini bernama Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. Datang tanya kepada Rasulullah, ya, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika saya melaksanakan sholat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah, na'am, iya, kamu akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berupaya untuk bagaimana umatnya itu selamat. Berupaya untuk bagaimana umatnya itu selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada larangan-larangan yang harus dijauhi, ada perintah-perintah yang harus dilakukan. Nah, dalam hadis ini juga kita hadis ini menjelaskan kepada kita juga, ya, bahwa para sahabat itu sangat merindukan surga. Contohnya Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai yang dalam hadis ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah kira-kira saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Maka ini menunjukkan betapa rindunya Nu'man ini terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Sangat merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala Nu'man ini.
Ya. Dia bertanya kepada Rasulullah, apakah dengan amalan-amalan yang sudah saya lakukan ini saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Ini menunjukkan betapa rindunya sahabat Nabi ini untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalau ada orang yang menetapi hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, selalu melakukan perkara-perkara yang wajib dia lakukan, kemudian meninggalkan hal-hal yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini adalah cara untuk menyelamatkan diri dari siksanya Allah. Jadi menetapi kewajiban, melakukan kewajiban Allah, meninggalkan larangan Allah, ini adalah pokok, ya, cara utama untuk mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Sholat wajibnya dilakukan, kemudian puasa Ramadan dilakukan. Hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dipenuhi, maka ini bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini, ya, Nu'man itu tidak menanyakan, ya, tidak menanyakan uh, terkait dengan ibadah zakat dan haji. Karena disebutkan, ya, sholat dan puasa Ramadan dalam hadis ini, ya. Kenapa Nu'man ini tidak menanyakan terkait dengan zakat dan haji? Ya, karena bisa jadi Nu'man ini tidak termasuk orang-orang yang wajib zakat, karena kondisinya yang kekurangan. Dan juga tidak wajib haji, karena dia nggak mampu. Maka Nu'man nggak nanyakan itu. Ya, yang ditanyakan adalah tentang sholat, puasa saja. Ya. Seandainya saya sudah melakukan sholat 5 waktu, ya Rasulullah, puasa Ramadan, ya Rasulullah, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah itu akan membuat saya masuk surga nanti, ya Rasulullah? Nu'man tidak menyebutkan perihal zakat dan haji. Ya, karena Nu'man ini orang yang nggak mampu, orang yang kekurangan secara ekonomi. Dia tidak wajib zakat, dia tidak wajib haji. Maka zakat dan haji tidak disebutkan dalam hadis ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala terkadang kita, ya, dihadapkan dalam kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang susah. Dan agama Islam itu adalah agama yang memberikan solusi, kemudahan kepada umatnya. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ya, bahwa Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Kemudian ketika seseorang dalam menjalankan perintah Allah itu dihadapkan pada kondisi yang sulit, misalnya orang sakit, dia tidak bisa berwudu dengan air, maka Allah berikan jalan keluar, Allah berikan kemudahan, orang itu dibolehkan untuk bertayamum. Ya, dibolehkan untuk bertayamum. Ketika ada orang tidak bisa sholat sambil berdiri karena kondisinya sakit, ya, maka Allah berikan kemudahan kepadanya, ringanan kepadanya untuk sholat dengan duduk. Inilah salah satu keistimewaan ajaran Islam, selalu memberikan kemudahan kepada kita semuanya, ya, ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang susah, kondisi-kondisi yang sulit. Nah, disebutkannya sholat dan puasa dalam hadis ini menunjukkan betapa pentingnya dua ibadah ini, khususnya sholat. Sholat adalah ibadah yang selalu melekat pada diri seorang muslim, pada diri seorang muslimah. Ya, dalam kondisi apapun sholat ini tetap wajib dilakukan. Dalam kondisi perjalanan jauh tetap wajib dilakukan. Beda dengan puasa yang ketika ada orang perjalanan jauh dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Ketika kondisi sakit sekalipun orang tetap wajib sholat. Ya, hanya saja nanti ada keringanan-keringanan dalam pelaksanaan sholat itu. Artinya sholat ini adalah sebuah kewajiban yang
selalu melekat pada diri seorang muslim, diri seorang muslimah. Maka sholat ini menjadi amalan yang nanti pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Ini adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan. Ya, ketika orang sudah memenuhi syarat wajib puasa, maka dia wajib melakukan puasa Ramadan. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban puasa, kewajiban sholat, mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kewajiban haji, maka dia dihukumi sebagai orang yang murtad, keluar dari Islam, karena dia sudah mengingkari sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah selain hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, ya, kita hendaknya menambahinya dengan amalan-amalan sunnah. Karena dengan amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah dan lain sebagainya, itu akan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-23. Ya, hadis yang ke-23 ini berjudul Sarana Kebaikan. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'a ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-shadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaudu fada'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah bagian dari iman. Alhamdulillah, kata alhamdulillah, ucapan alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti keimanan, sabar adalah pelita, Al-Quran adalah hujjah bagimu yang membelamu nanti di akhirat, atau hujjah atas dirimu yang mencelakakanmu, yang buat mencelaka nanti di akhirat. Semua manusia berangkat menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, ada juga yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini disebutkan ya tentang pentingnya toharoh, ya, tentang pentingnya toharoh. At-tuhuru syatrul iman, bahwa toharoh bersuci itu adalah separuh dari iman. Banyak amalan-amalan ibadah itu yang tidak sah dilakukan kecuali disertai toharoh. Banyak amalan-amalan ibadah yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali disertai dengan toharoh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6 jelaskan, idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan seterusnya. Bahwa ketika kita dalam kondisi hadas dan ingin sholat, maka kita diperintahkan apa? Berwudu dulu. Ya. Karena dengan wudu ini menjadikan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersuci itu bagian dari keimanan. Allah cinta pada orang-orang yang suka bersuci. Ya. Maka disebutkan tadi at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuhnya iman, sebagian dari iman. Ya. Nah, kalau iman itu, ya, makna dari at-tuhuru syatrul iman, bahwa bersuci itu adalah separuhnya keimanan, maknanya adalah kalau iman itu bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan seseorang sebelum dia beriman, maka dengan bersuci itu bisa menghilangkan hadas-hadas kita, baik itu hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Ya, kalau iman itu kan bisa menghapuskan dosa dan kesalahan seseorang yang dilakukan sebelum seseorang beriman. Semua dilebur ketika seseorang beriman kepada Allah. Sebaliknya, bersuci itu bisa menghapuskan
Ya, dosa-dosa kita juga yang kecil ya, dosa-dosa yang kecil maksudnya. Dosa kecil bisa dihapuskan dengan bersuci. Dengan berwudu bisa menghapuskan apa? Dosa kecil kita. Ya, bisa menghilangkan dosa yang dilakukan tangan kita, mulut kita, mata kita. Bisa hilang dengan kita bersuci, berwudu. Nah, itu. Kemudian selain itu, maksudnya adalah bahwa kalau keimanan itu bisa membersihkan hati kita, ya, bisa membersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Iman itu bisa membersihkan seseorang dari kesyirikan, dari kemunafikan, maka bersuci itu bisa membersihkan jasad seseorang dari kotoran. Dengan kita berwudu, maka itu bisa membersihkan jasad kita. Maka salah satu tanda, ya, salah satu tanda orang beriman nanti, tandanya itu adalah anggota wudhunya itu bercahaya. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, inna ummati, kata Rasulullah, yud'auna yaumal qiyamati muhurron muhajjalina min atharid wudu. Ya, sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat itu dipanggil, ya, dalam keadaan apa? Bersinar wajahnya dan anggota wudhunya bersinar, mencorong. Karena dia apa? Sering wudhu. Ya, sering wudhu. Nah, ini pentingnya kita toharoh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tadi juga disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang ungkapan-ungkapan yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanallah, kemudian apalagi la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu adalah kalimat-kalimat thayyibah yang memberikan keutamaan kepada kita. Ya. Kalimat-kalimat thayyibah yang kalau dibaca bisa mendatangkan keutamaan kepada kita. Juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian disebutkan Rasulullah, as-salatu nurun, bahwa salat itu adalah cahaya. Ya. Salat itu adalah cahaya yang bisa menerangi jalan kita. Itu adalah dengan salat. Menerangi hati kita, menerangi, ya, jiwa kita dengan salat. Maka salat ini kalau dilakukan dengan sebenar-benarnya, maka dia bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Bisa mencegah pelakunya dari perilaku keji dan munkar. Kalau dilakukan dengan benar sesuai aturan fikihnya, dengan khusyuk, ya, hatinya fokus ketika sholat, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasodaqatu burhanun, sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Jadi bukti dari iman itu diwujudkan dalam bentuk sedekah. Dia mau memberikan sebagian apa yang dia dapatkan dari Allah, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Maka ini adalah sebagai bukti keimanan kita. Pelit enggak kita, bakhil enggak kita. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian kita berikan sebagian kepada orang. Wasobru diyaun, ya, bahwa kesabaran adalah peluang. Bahwa orang itu kalau ingin sukses, ingin menang, maka dia harus sabar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu adalah nanti di akhirat dia akan bisa membela kita. Quran akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau perilaku kita itu sesuai dengan isi Al-Quran. Sebaliknya Quran itu akan membuat celaka kita ketika perilaku kita bertolak belakang dengan Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada orang suka baca Al-Quran tapi perilakunya jauh dari Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan menjadi akan menjerumuskannya dalam kehancuran di akhirat. Sebaliknya kalau orang itu suka baca Quran dan perilakunya mencerminkan isi Al-Quran, maka Al-Quran akan datang memberikan pembelaan kepadanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa manusia itu terbagi menjadi dua. Ada orang-orang itu yang menjual dirinya, mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, menaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Dia adalah orang yang selamat. Ada juga orang yang dia menjualnya bukan kepada Allah, mengabdikan diri bukan kepada Allah tapi kepada sultan. Ya, maka dia adalah orang yang selamat. Na'udzubillah. Kita lanjutkan hadis yang ke-24.
Ya, haram berbuat zalim. Ini hadisnya agak panjang. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma wafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu rawahu muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabb-nya, berarti hadis qudsi azza wa jalla, dia berfirman, Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Wahai hambaku, kalian semua adalah sesat kecuali siapa saja yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku. Niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan kecuali siapa saja yang aku berikan kepadanya makanan, maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Wahai hambaku, kalian semuanya telanjang kecuali siapa saja yang aku berikan kepadanya pakaian, ya, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudorotan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari kalangan manusia dan jin, semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan jin dan manusia di antara kalian, semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang minta aku penuhi permintaannya, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada pada diriku, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian, kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, maka hendaklah bersyukur, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang banyak mendapatkan, menemukan selain kebaikan, berarti keburukan, nah, janganlah dia mencela, kecuali mencela dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu artinya hadis itu apa? Isinya itu berasal dari Allah, tapi teksnya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kontennya, isinya itu dari Allah, tapi redaksinya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis qudsi, hadis qudsi. Nah, kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya berbuat dolim, di keharaman berbuat dolim. Jadi Allah itu mengharamkan kedoliman. Ya. Ini haram tu zulmah. Aku mengharamkan kedoliman atas diriku. Ya. Jadi Allah itu nggak pernah berbuat dolim pada hambanya. Allah selalu memberikan balasan hambanya sesuai dengan apa yang dilakukan hambanya. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Misalnya ada hambanya itu berbuat baik, nggak dibalas dengan pahala, nggak. Ya. Bahkan Allah itu memberikan balasan itu lebih banyak dari amalan yang dilakukan oleh hambanya. Jadi Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Dan Allah juga menjadikan kezaliman itu haram dilakukan oleh hambanya. Artinya apa? Kita dilarang melakukan kezaliman kepada orang-orang di sekitar kita. Zalim kepada sesama manusia nggak boleh. Zalim kepada binatang nggak boleh. Zalim kepada tumbuh-tumbuhan tidak. Jadi Allah sekali lagi ya tidak pernah berbuat zalim karena Allah mengharamkan kezaliman itu atas diri Allah sendiri. Allah nggak pernah berbuat zalim pada hambanya dan Allah juga melarang kita untuk berbuat zalim kepada orang lain. Dan kezaliman yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagaimana firman Allah, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah sungguh sebuah kezaliman yang sangat agung, sangat sangat besar. Nah, nah ini ya. Jadi hadis ini menegaskan kepada kita tentang haramnya kezaliman. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya dan Allah melarang hambanya melakukan perbuatan tersebut. Kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan kepada kita bahwa kita semua itu butuh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Baik orang itu dalam kondisi kaya raya, dia tetap butuh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat sukses, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita minta, ya mintanya kepada Allah. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta diberikan kemudahan dalam bekerja, minta kepada Allah. Diberikan kemudahan dalam pendidikan anak-anak kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita minta kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Seandainya seluruh umat manusia mulai dari yang awal sampai akhir semuanya minta kepada Allah, memiliki permintaan yang beda-beda, maka kemudian Allah kemudian memenuhi permintaan semua hambanya itu tidak akan sedikit pun mengurangi ya, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 6:17 ya. Saya kira itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya ya. Semoga apa yang kita kaji menjadi bagian kita ya, sebagai bagian kita beribadah, beramal soleh di bulan Ramadan dan berikan berkahan kepada kita semua. Monggo kalau masih ada yang ditanyakan, mungkin ada sharing barangkali, ada sharing, ada pertanyaan, apa ada tambahan dari Bapak Ibu terkait dengan hadis yang ke-19 sampai 24 ya. Tapi kita kaji, kalau ada diskusi, ada tambahan barangkali dari Bapak Ibu, monggo kami persilahkan.